Allahumma salli wa sallim ala nabiyyikal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang sejuk ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka muwajahah, saling berbagi faidah, khususnya mengangkat tema Sirah Nabawiyah, sosok figur yang Allah Subhanahu wa Ta'ala puji dan muliakan serta jadikan contoh yang baik, yang kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hambanya sudah barang tentu dan pasti kebaikan ada pada diri orang tersebut. Tidak ada keraguan di dalamnya. Pujian seseorang, rekomendasi seseorang akan baik tidaknya orang lain masih bersifat relatif, masih bersifat memiliki kepentingan atau sesuatu yang belum diketahui secara dasar terhadap orang tersebut. Karena manusia hanya bisa menilai zahirnya orang lain. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan sifat mulia kepada orang tersebut, berarti orang itu memiliki sifat-sifat yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui yang zahir maupun yang batin. Sekecil apapun yang disembunyikan oleh seorang manusia, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tahu lantaran diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui perkara gaib, tidak ada. Tidak ada yang mengetahui masalah gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada siapapun manusia khususnya, tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada kalangan manusia yang mengetahui perkara gaib, itu hanya diberikan terbatas kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi bukan hawa nafsu, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah hawa nafsu, tetapi wahyu dari Allah. Wahyu itu ada dua, Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau istilah-istilah yang bersamaan. Kadang kita mengenal hadis, kadang mengenal sabda, kadang mengenal sunnah. Jadi sunnah ini memiliki banyak arti, tergantung bagaimana penempatan kata sunnah dalam sebuah kalimat. Disitulah pentingnya kita menuntut ilmu, agar kita saat mendengar satu kata yang selama ini kita pahami tidak mengandung arti tersebut. Tergantung bagaimana pembicaraan itu, tergantung kalimatnya. Contoh misalnya, sholat witir hukumnya sunnah. Berarti sunnah di sini kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Contoh lainnya, kita masih menggunakan kata sunnah. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajib diikuti. Berarti kata sunnah di sini mengandung arti sebagaimana penjelasan para ulama rahimahumullah. Semua petunjuk yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik akidahnya, keimanan, ibadah, muamalah,
dan semua paket agama Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata-kata sunnah ini dipertegas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis ketika ada 3 orang ingin bertanya tentang ibadahnya Nabi saat itu tidak ada, yang ada hanyalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertiga bertanya tentang ibadah Nabi. Disebutkan ibadah Nabi seperti ini, seperti membuat mereka ciut, membuat mereka itu kecil di hadapan ibadah Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian mereka berinisiatif sendiri untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan yang mereka anggap ibadah kita ini tidak ada apa-apanya terhadap ibadah Nabi Muhammad SAW. Mereka berinisiatif, orang pertama, kalau gitu saya nggak akan pernah tidur, saya terus sholat malam. Orang kedua apa ya? Dia ketemu, saya tidak akan berbuka, saya terus akan berpuasa. Orang ketiga inisiatif, kalau begitu saya tidak akan menikah selama-lamanya. Mereka menganggap inisiatif ini baik, tujuan mereka, niatnya baik. Dilaporkan oleh Nabi Muhammad SAW karena mereka berkata demikian di hadapan istri Nabi. Keesokan harinya dipanggil oleh Nabi, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kaliankah yang mengatakan begini. Mereka mengiyakan. Nabi SAW lalu bersabda, wa ayyumullah, demi Allah, inni akhsyallah wa atqakum lah, saya ini orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Saya sholat malam, tapi saya juga istirahat. Saya berpuasa, saya pun berbuka. Artinya terkadang bahkan sering Nabi juga tidak berpuasa, bukannya puasa terus. Dan saya pun menikah. Nah, lihat kalimat Nabi di akhir sabdanya, faman rogiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Sunnah di sini artinya adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu ada 2, Al-Quran dan juga sunnah atau sabda atau hadis Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya. Semisalnya ini adalah sunnah. Sebab semua yang disyariatkan oleh Allah di dalam Al-Quran kebanyakan masih sifatnya umum. Allah memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Di Al-Quran dijelaskan tidak waktu-waktunya, rokaatnya, tata caranya, tidak dijelaskan oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW, baik ucapan maupun perbuatan Nabi. Begitu juga tentang puasa, zakat, haji dan lain sebagainya secara umum saja dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Tetapi rinciannya dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah jamaah sekalian kurang lebihnya prolog atau muqaddimah. Terlebih tadi disampaikan oleh Ustaz hafizahullah taala, kita masih di bulan Rabiul Awal, betul ya? Rabiul Awal, di mana bulan ini meskipun para ulama rahimahumullah mereka berselisih pendapat, berselisih paham, hampir 12 pendapat kapan tepatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah lahir. Pada hari keberapa? Maksudnya tanggalnya kalau kita. Namun harinya adalah hari Senin. Sebab ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang hari Senin, beliau salah satu jawabannya adalah dzaka yaumun wulidtu fihi, itu hari di mana saya dilahirkan. Yang jelas jamaah sekalian, salah satu bentuk cinta dan hak Nabi yang harus kita tunaikan sebagai kita umatnya terhadap beliau sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana menempatkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita bermuamalah kepada beliau. Salah satunya adalah, mudah-mudahan nanti di pembahasan ini ada salah satu arti syahadat kita anna Muhammadan Rasulullah apa?
dijelaskan oleh para ulama, tasdiqun fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, wa ta'atun fima amar, mentaati apa yang beliau perintahkan, wastinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau peringatkan, wa alla yu'badallahu illa bima syara', dan Allah jangan disembah kecuali berdasarkan petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia arti secara umum syahadat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila cinta kita ini tulus, apabila cinta kita ini benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bergembira setiap tahun melewati bulan kelahiran beliau, hari kelahiran beliau, itu pun harus diiringi dengan bagaimana kita benar-benar maksimal secara penuh jiwa kita ini ingin selalu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang kecil maupun yang besar. Jangan sampai kita targetnya yang besar-besar tapi yang kecilnya dilalaikan. Kalau kita memang jujur memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan perhatikan meskipun yang kecil. Dari yang kecil inilah akan lahir sesuatu yang besar. Contoh gunung, jamaah sekalian. Gunung kalau kita uraikan terdiri dari kerikil-kerikil yang kecil. Angka 10 tak akan pernah ada wujudnya tanpa didahului angka 1. Marilah kita mulai dari yang kecil, yang kecil, yang kecil. Dari semua ini akan terangkai dalam dan menciptakan sesuatu yang besar. Minum dengan tangan kanan sambil duduk, sambil duduk berarti ya, sambil duduk, tidak menggunakan tangan kiri, tidak sambil berjalan, demikian juga makan. Kita perhatikan yang kecil-kecil ini. Sebab ini pun datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian yang penting kan saya memperhatikan yang besar. Atau misalnya hukumnya kan makruh saja. Nah, makruh secara bahasa apa artinya jemaah? Yang dibenci, yang tidak disukai. Apakah kita ingin seumur hidup kita ini tidak disukai sama Allah subhanahu wa ta'ala, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bapak-bapak sama ibu-ibu, kalau dulu ingat beberapa puluh tahun yang lalu, sebelum menjalin sebuah pernikahan dengan pasangan kita, diawali dimukaddimahi dengan rasa cinta. Tetapi sekarang juga masih tetap ada tentunya insya Allah. Jangan sampai cinta saya hanya ada waktu itu saja, sekarang gak ada. Tidak. Bagaimana bapak dan ibu mengekspresikan perasaan itu, bahkan berjanji meskipun tidak diungkapkan terhadap pasangannya, apapun keadaannya, saya akan melindungi kamu. Kan seperti itu. Jadi orang yang mencintai, dia akan berikan apapun terhadap permintaan orang yang dicintai. Jangankan waktu, jangankan tenaga, jangankan harta. Kalau perlu nyawa diberikan kepada orang yang dicintai. Demikian kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka bukan orang yang cintanya kaleng-kaleng. Kalau bahasa anak sekarang, apa kaleng-kaleng bahasa kita ya Pak? Pura-pura, yang KW-KW. Cinta mereka itu cinta murni, cinta ori. Mereka buktikan, Nabi perintahkan mereka jalani. Jangankan harta, nyawa pun diberikan demi cinta mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolha bin Ubaidillah pada saat perang Uhud, sampai ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, tahun ketiga Hijriah, perang Uhud. Mudah-mudahan satu saat kita akan melewati pembahasan ini. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau Abu Bakar bercerita tentang perang Uhud, Abu Bakar selalu mengatakan, "Dzaka yaumu Tolha bin Ubaidillah." Perang Uhud itu adalah harinya Tolha semua. Kenapa demikian? Karena ketika ronde kedua, pasukan kaum muslimin kocar-kacir setelah digempur habis oleh Khalid bin Al-Walid, waktu itu belum masuk Islam.
Karena pasukan Rumat, pasukan pemanah yang ditempatkan Nabi di Gunung Rumat, ketika melihat ronde pertama kaum muslimin menang, mereka mencari harta rampasan perang. 70 pasukan ini hampir setengahnya turun ke bawah, padahal sudah diingatkan oleh sahabat pemimpinnya di sini, jangan turun. Nabi sudah ingatkan apapun yang terjadi, sampai pun burung-burung yang palanya botak makan bangkai, apa namanya, burung apa tuh? Nah, burung itu memakan bangkai kami, jangan pernah kalian turun. Tetap saja turun. Itu lantaran dunia, jamaah. Dunia tuh seperti itu. Benar saja, kita berhadapan sama Khalid, pangkostratnya Quraisy, melanglang buana dalam masalah strategi perang. Diambil arah dari belakang, kemudian dari belakang habis dibantai sama Khalid. Tinggal dari atas dipanahi, kemudian dilempar tombak, dilempar batu, kocar kacir. Hanya tersisa 11 orang. Di antaranya adalah Rasulullah SAW, Thalha bin Ubaidillah, dikepung oleh ratusan orang-orang Quraisy. Tersisa cuma 2 orang karena semuanya telah mati syahid. Dikepung sama ratusan, tinggal 2 orang, Rasulullah SAW dan Thalha bin Ubaidillah. Thalha demi melindungi sang kekasih Rasulullah SAW, seluruh tubuhnya semuanya ada di depan, sebagian belakang. 70 tusukan baik tombak, panah, pedang memenuhi dan menghiasi tubuhnya Thalha bin Ubaidillah. Bukan tato, tapi tusukan pedang, tombak dan juga panah. Thalha bin Ubaidillah. Sampai salah satu pedang mengenai saraf tangan kanannya kalau tidak salah, sehingga lumpuh. Tapi apakah dia berkecil hati dan bersedih lantaran salah satu anggota tubuhnya tidak bergerak dengan normal? Tidak. Dia membuktikan, inilah cinta saya kepada siapa? Rasulullah SAW. Itulah cinta yang ori, bukan cinta kaleng. Kita nggak bisa, jamaah sekalian, melihat dan menatap wajah tampannya Rasulullah SAW. Bagaimana rambut ikalnya Nabi yang bergelombang, kadang sampai telinga, kadang sampai bahu. Bagaimana kulit putihnya Rasulullah. Kalau berjalan beliau itu cepat, kata Ali bin Abi Thalib, kalau berjalan beliau itu bumi seperti dilipat-lipat lantaran cepatnya jalan Nabi. Bagaimana hidung mancungnya Rasulullah, bagaimana mata beloknya Rasulullah, tebalnya alis Nabi alaihissalam, wajahnya yang bulat, jenggotnya yang sangat lebat, dadanya yang bidang, yang kemudian dari bawah dagu sampai bawah perut tumbuh bulu-bulu di dadanya Nabi alaihissalam, kemudian telapak tangannya yang besar dan lain sebagainya, yang merupakan manusia paling mulia di alam semesta ini dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin tak bisa melihat langsung, tetapi kita bisa memperjuangkan sunnah Nabi SAW. Di saat mungkin kebanyakan kaum muslimin, kaum muslimat terasa asing dengan sunnah Nabi ini, mari jamaah sekalian kita galakkan, kita munculkan ke permukaan kehidupan kita. Ini sunnah Nabi yang terasa asing, yang dirasakan sudah mulai pudar dalam kehidupan kita. Di saat mungkin setiap orang banyak yang sudah melalaikan makan minum dengan tangan kiri, kita ciptakan itu, kita perkenalkan itu. Ini bagian dari agama kita, ini bagian dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu saya ingat Bapak dan Ibu sekalian, kenangan-kenangan itu sangat terasa indah sekali. Ketika belum terjadi pandemi, biasanya kami di semester 2 itu mengajak siswa-siswi kelas 6 untuk kegiatan apa sih? Tryout. Tahu tryout? Nah, persiapan untuk ujian akhir nasional yang diadakan oleh beberapa SMP sebagai satu ajang promosi mereka. Biasanya seperti itu. Kami ajak semua siswa-siswi kelas 6 untuk mengikuti kegiatan tersebut, yang otomatis dihadiri bukan hanya sekolah kami, tapi semua sekolah yang memang berkenan untuk mengikutinya. Ada hal yang sangat berkesan di hati kami yang mendampingi siswa-siswi tersebut.
Karena memang sudah pembiasaan bermodalkan dengan hadis Nabi SAW, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum atau makan sambil berdiri. Itu menjadi kalimat-kalimat, meskipun akhirnya disingkat-singkat oleh anak-anak gitu, disingkat-singkat. Awalnya saya juga bingung ketika melihat temannya itu makan dan minum sambil berdiri, atau mungkin sambil makan dengan tangan kiri, padahal sambil duduk. Digunakan hadis itu, padahal hadis itu supaya jangan berdiri. Namun yang dipahami anak-anak seperti itu, layas. Saya mendengar layas itu apaan? Saya pikir ini bahasa baru nih, viral. Kan anak-anak sekarang menciptakan bahasa-bahasa yang asing kadang-kadang, kepo ya kan? Terus apa lagi dan lain sebagainya. Layas itu apa? Oh ternyata petikan hadis layas robanna ahadukum qa'iman. Ketika sudah sampai, karena kan ada 2 sesi. Sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama kemudian diselingi dengan istirahat setengah jam. Setelah sesi pertama selesai, semua peserta keluar karena sekolahnya tingkat. Di bawah itu ada bazar-bazar makanan dan minuman. Saya hanya menginstruksikan sebelum masuk ke ruangan, kalau kalian istirahat, kita kumpul di sini. Saya sudah tentukan titiknya. Benar saja ketika istirahat mereka berpencar, bertebaran, beli sana beli sini, tapi tetap kemudian berkumpul langsung tanpa instruksi yang membuat saya terharu. Duduk mereka semua. Dikala semua peserta lain itu makan dan minum sambil berdiri, termasuk orang tua mereka, termasuk guru-gurunya. Padahal ini sekolah Islam. Sampai mereka sebagiannya itu ada yang bertanya kepada saya, Pak, kita dilihatin tidak apa-apa, mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala. Bahkan sampai ada teman yang lihat temannya yang lain, mungkin lupa dia, kamu layas gitu. Oh ya, astagfirullah. Dia sampai astagfirullah, dia langsung duduk. Lalu dilihatin, subhanallah. Kadang-kadang begitulah jamaah sekalian. Allah bisa karena biasa karena ada pembiasaan. Maka mari Bapak dan Ibu sekalian, kita ajarkan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memperkenalkan agama Allah ini, yang memperkenalkan ajaran Nabi kita Muhammad SAW ini. Jangan sampai setiap tahun berlalu kita hanya mengenang Nabi SAW lahir di bulan ini, di hari Senin, tetapi ajarannya mulai pudar. Ajarannya ketika kita tampilkan menunya di hadapan seluruh kaum muslimin dan muslimat terasa asing. Perasaan saya nggak pernah mendapatkan ini. Ajaran Nabi kemudian ditimbang dengan sebuah perasaan. Karena memang tidak pernah mendapatkan, tidak pernah diajarkan di dunia pendidikan. Kita tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dunia pendidikan untuk bisa memperkenalkan ajaran Nabi SAW secara penuh. Maka dari kitalah Bapak dan Ibu sekalian, Anda semua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang dipimpin, terlebih nahkoda rumah tangga. Siapa? Suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin dan akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Ini sedikit mukaddimah. Berapa menit sudah mukaddimah? Baik. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan ada relevansinya, ada hubungannya dengan pembahasan yang sekarang kita bahas. Fiqhu sirati fi awwali a'mali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wusulihi ilal Madinati. Ini judul yang akan kita usung. Pelajaran penting dalam pembahasan program apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sampai di kota Madinah. Nabi juga membuat program. Jadi yang namanya manajemen itu bukan hanya lahir di zaman modern ini, bahkan dijadikan materi dalam sebuah instansi pendidikan. Bahkan ada khusus materinya. Manajemen sudah ada. Tata cara mengelola, bagaimana membentuk sebuah insan kamil dalam tatanan masyarakat.
bagaimana bentuk muamalah yang baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hablum minannasnya, sesama kaum muslimin. Bahkan ketika mereka bertetangga dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang ada di kota Madinah yang tidak mau masuk Islam, semuanya sudah ada di zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Tinggal bagaimana kaum muslimin mau atau tidak memperhatikan itu, menjadikan itu sebuah pelajaran dan teori yang kemudian dipraktekkan dan diadopsi oleh kaum muslimin sekarang ini, lalu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kan tinggal bagaimana semangat kita. Kadang-kadang justru orang-orang di sanalah yang mereka mempelajari itu, jamaah sekalian. Apakah kita tahu di sana ada orang-orang yang justru hafal Al-Quranul Karim? Sebagian ternyata mendapatkan hidayah dari Allah, sebagian lagi justru ingin mencari celah di mana kelemahan Islam, di mana kelemahan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung mereka hafal Al-Quran. Hafal dan bukan hanya hafal, betul-betul mutkin. Mutkin itu apa ya? Betul-betul ngelotok. Kita sebutkan ayatnya, dia tahu surat apa dan ayat berapa. Bahkan ada orang orientalis, saya lupa dari negara mana. Tapi ya demikianlah, namanya hidayah tetap di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia mati dalam keadaan di luar Islam. Niatnya itu tidak ada niat buruk. Dia hanya senang saja dengan ajaran Islam yang tidak ada di ajaran lain. Apa? Salah satunya adalah periwayatan hadis. Satu-satunya agama di alam semesta ini yang ada periwayatan hadisnya itu cuma Islam. Boleh dibuktikan. Islam itu Bapak dan Ibu sekalian, a'azakumullah, memperhatikan sekali siapa sumber yang membawa berita ini. Betul tidak? Dalam ilmu hadis tidak kemudian tiba-tiba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Tidak. Itu ada ilmunya dan bisa dilacak. Ada ilmunya, ada bukunya. Bukunya sekarang ini melimpah ruah. Pertanyaannya, mau atau tidak kita mempelajari itu? Kita mengenal hadis innamal a'malu binniyat. Itu urutannya panjang Bapak dan Ibu. Bagaimana Imam Bukhari menempatkan hadis itu dalam bukunya Sahih Bukhari. Di hadis pertama, Imam Bukhari menerima dari gurunya, menerima dari gurunya. Nah, gurunya yang paling ujung mengenal atau mendapatkan hadis itu dari sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendapatkan hadis itu dari Nabi Muhammad. Rangkaiannya ini panjang sekali. Rangkaiannya panjang, bisa dilacak. Makanya tidak heran ketika para ulama ahli hadis mengatakan hadis ini palsu. Bukan kemudian pakai simsalabim atau diraba dengan telapak tangan. Tidak, tapi dilacak betul-betul siapa ini. Nah, ada nama si Fulan. Fulan ini ternyata nggak diketahui, nggak dikenal oleh para ulama hadis. Inilah yang membuat cacat sebuah hadis. Bukan kemudian palsu-palsu, yang penting hadis. Wah, ini jangan sampai salah paham. Kenapa disebut hadis palsu? Karena kan pembahasannya hadis. Maka para ulama untuk memudahkan kaum muslimin menggunakan istilah yang sama. Oh, ada hadis asli, ada hadis palsu. Bukan kemudian palsu-palsu yang penting hadis. Tidak demikian. Hadis palsu ya berarti bukan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Kembali, program yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah, kita tahu sedikit review, sedikit murojaah pembahasan yang kemarin setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu hijrah yang bertolak dari Gua Thur didampingi oleh Abdullah bin Uraikid, seorang gaid penunjuk jalan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama sebelum masuk kota Madinah, ada pemandangan yang sangat menarik jamaah sekalian, fantastis dan sangat dramatis. Ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.
Setiap hari orang-orang Muhajirin dan Ansor selalu menunggu di perbatasan Madinah dari pagi sampai siang, setiap hari. Ketika siang sudah semakin meninggi, panasnya semakin menyengat, mereka kembali lagi. Ya sedih. Yang ditunggu-tunggu belum datang. Keesokan harinya begitu lagi kumpul. Hampir kurang lebih 500, baru itu Ansor. Itu Ansornya saja 500 orang, belum Muhajirinnya. Setiap hari sampai akhirnya, jangan sampai akhirnya dulu ya. Nabi tiba di sebuah tempat yang namanya Quba. Quba itu kurang lebih yang sudah pernah ke sana, kurang lebih 5 kilo jaraknya dari pusat kota Madinah, kurang lebih. Berarti sudah mulai dekat apa ya? Sudah mulai dekat. Kemudian di Quba ini beliau tinggal kurang lebih beberapa hari lamanya dan sempat mendirikan sebuah masjid yang dikenal dengan Masjid Quba. Itulah masjid pertama yang didirikan Nabi setelah hijrah. Tidak lama dari Quba, di hari Jumat, Nabi keluar dari Quba, kemudian sampai di satu lembah yang namanya Ronuna. Karena hari Jumat dan sholat sudah dilaksanakan. Sholat itu sudah diwajibkan di masa periode Mekah. Makanya kalau ada orang mengatakan, bahkan ada jamaah sekalian, orang tuh gak sholat dengan berkeyakinan sekarang ini masih periode Mekah, berarti dia gak tahu sejarah. Sholat sudah diwajibkan di masa periode Mekah. Meskipun para ulama berbeda pendapat bagaimana tata cara sholatnya dan waktunya kapan saja. Ini perbedaan. Tapi yang jelas sholat sudah diwajibkan masa periode Mekah sudah ada. Buktinya Nabi sholat Jumat setelah melewati Quba di satu suku di lembah yang namanya Ronuna. Disitulah sholat Jumat pertama setelah hijrah. Sholat Jumat pertama setelah hijrahnya Nabi. Kalau di Mekah ya Nabi sudah sholat Jumat, tapi sembunyi-sembunyi. Sedangkan sholat Jumat pertama di kota Madinah, itu sudah ada yang mengimami sahabat namanya As'ad bin Zuroroh. Ini dia imam pertama di kota Madinah saat melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan kalau hijrah di kota Madinah, di lembah itulah sholat Jumat pertama diadakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah melaksanakan Jumat, tidak lama beliau melanjutkan perjalanan. Betul saja. Nah, yang unik di hari itu kan matahari sudah semakin meninggi. Seperti biasa mereka mau pulang, tiba-tiba ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini paham betul akan ada Nabi terakhir, arahnya dari sini, memakai baju apa, bersama siapa, orang Yahudi itu tahu. Tetapi jamaah sekalian tidak tahu kenapa ya. Lagi-lagi ini adalah hidayah siapa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Coba cek pelajaran atau buku-buku sejarah. Sahabat Nabi yang berasal dari suku-suku Yahudi itu enggak banyak. Padahal mereka tahu ciri sifat Nabi itu seperti mereka tahu sifat anak-anak mereka sendiri. Kendati pun demikian, tidak menjadikan mereka justru mau beriman kepada Rasulullah SAW kecuali sedikit saja. Gak tahu kenapa. Allahu Akbar. Lanjut. Pas mereka sudah mulai beberapa langkah balik ke kota Madinah, tiba-tiba ada orang Yahudi mengangkat suara dengan suara yang lantang. Wahai orang-orang Madinah, ini lihat ada orang yang sudah kalian tunggu-tunggu selama ini. Pas mereka melihat, yang namanya padang pasir kan seperti fata morgana. Kadang muncul, kadang enggak karena masih jauh sekali. 2 orang laki-laki berpakaian serba putih. Mereka terus menunggu sampai akhirnya semakin dekat nampak. Nah, orang-orang Ansor kebanyakan mereka kan belum mengenal Nabi. Mana Nabi? Kedua orang ini tidak lama akhirnya mendekat dan berbaur bersama kaum Ansor dan Muhajirin. Ada sebuah peristiwa ketika Nabi SAW duduk di salah satu tempat itu.
Orang-orang Ansor yang belum bertemu dengan Nabi Muhammad mengelilingi Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengira inilah Nabi Muhammad SAW. Ketika matahari semakin meninggi dan cahayanya menyenter Nabi Muhammad SAW, langsung Abu Bakar respeknya cepat sekali. Selendangnya dibuka, kemudian mendekati Nabi, diletakkan di atas kepalanya Nabi. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Persahabatan sejati. Persahabatan dari kecil sampai besar tetap dijaga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan sampai mengatakan, kalau seandainya Muhammad mengatakan itu pada saat peristiwa Isra Mi'raj dan mengatakan lebih hebat dari itu, saya percaya. Dari situlah dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan Nabi SAW. Baru setelah itu penduduk Madinah yang belum pernah melihat Nabi memahami kalau ternyata itulah Nabi SAW. Kemudian Nabi menaiki untanya. Ada yang mengatakan untanya Qaswa, ada yang mengatakan Atba, ada yang mengatakan Jad'a. Jadi Nabi itu punya beberapa harta benda, baik yang hidup maupun yang tak hidup. Bahkan beliau beri nama. Beliau punya pedang, beliau kasih nama. Beliau punya unta, beliau kasih nama Qaswa. Dan Qaswa ini unta yang paling cepat larinya yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa mengalahkan unta, kecuali pernah dikalahkan oleh untanya Arab Badui. Kemudian membuat sedih para sahabat. Gimana sih namanya orang dielu-elukan, bahasa kita dihormati, diagungkan, untanya dikalahkan, mereka nggak terima. Nabi kemudian menghibur para sahabat. Semua ini kehendak siapa? Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Dan ini menunjukkan supaya tidak dikultuskan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau punya bigol. Bigol itu perkawinan silang antara kuda dengan keledai. Punya nama juga, diantaranya Dul-Dul. Nah, bukan dul anak sekolahan ya, seperti judul film. Dul-Dul, lucu kan? Jadi kalau jamaah punya hewan tunggangan, kasih nama, nggak apa-apa, atau hewan peliharaan. Tapi ya namanya jangan yang keren-keren lah, nama kita yang biasa. Dan jangan sampai melalaikan kita dari kewajiban. Punya hobi burung silakan. Yang penting perhatikan kewajiban kita. Sudah adzan maghrib, belum mandi, masih burungnya dimandiin. Kalau istrinya kesel tuh diterbangin, dilepasin tuh gimana? Aduh, saya sempat melihat itu. Cuma pakai celana pendek, nggak pakai baju. Burungnya mahal-mahal memang. Dia nggak mau tanggung-tanggung, nggak mau beli burung puter, burung perkutut. Itu bukan burung kalau menurut dia. Harganya luar biasa, bahkan dikonteskan dan beberapa kali menang. Udah adzan maghrib dia semprot tuh burung-burung, ya sudahlah gitu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah. Kemudian bersama untanya ini berjalan, Nabi setiap kali melewati rumah para pembesar, tapi sebelumnya Nabi berkunjung dulu ke tokohnya yang bernama Kulthum bin Hidm. Beliau sowan dulu, ibarat kata itu izin mungkin ya, izin lihat akhlaknya Nabi. Beliau izin, tapi mohon maaf jamaah sekalian, dari awal sini saya belum izin Pak RT sini. Belum, yang penting jamaah yang mengizinkan ya gitu. Jadi izin dulu ke tokoh di kota Madinah. Setelah diizinkan, kemudian Nabi melanjutkan setiap kali melewati rumah tokoh di kota Madinah beliau diajak. Kemudian Nabi hanya menyampaikan, biarlah onta ini nanti berhenti di mana dia sukai. Jadi penolakannya halus banget. Penolakannya halus. Terus sampailah di satu tempat yang kemudian tempat itu nanti kelak akan dibangun Masjid Nabi yang sekarang dikenal dengan Masjid Nabawi. Itulah dia Masjid Nabawi. Dari situ Nabi membentuk sebuah masyarakat yang baru lagi, sebuah kekuatan yang pada akhirnya nanti semua akan menghormati
tatanan masyarakat yang ada di kota Madinah ini, sebab masjid dijadikan sentral, masjid dijadikan pusat penggemblengan, pembentukan mental dari Nabi SAW kepada para sahabat. Di masjid itulah terjadi tukar pikiran. Di masjid itulah nanti akan muncul sebuah program, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Di masjid itulah garis-garis besar haluan negara yang nanti akan tercipta, dirancang oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Terakhir, pelajaran penting dari peristiwa ini adalah yang pertama, mahabbatus sahabati radhiyallahu taala anhum li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana cintanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari keluar sampai matahari meninggi balik lagi, terus sampai akhirnya mereka ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada hartanya, keluarganya, anak-anaknya, dan manusia semuanya. Kalau kita berbicara cinta sepenuh hati, harus kita berikan kepada dua perkara, dua hal. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tawar-menawar kalau masalah ini. Tetapi kalau kita berbicara cinta yang dibolehkan oleh Allah, cinta yang diberikan kepada selain Allah dan kepada selain Rasulullah, boleh. Cinta suami kepada istri atau sebaliknya, cinta orang tua kepada anak atau sebaliknya, cinta antara sahabat kepada sahabatnya, boleh. Selama cinta ini tidak keluar dari lingkaran cinta yang sepenuh hati tadi, boleh. Justru ada tanda tanya besar kalau ada seorang suami yang gak punya rasa cinta kepada keluarganya. Dipertanyakan kasih sayangnya seperti apa, dipertanyakan cintanya seperti apa. Cinta kita kepada Nabi. Yang kedua, keluarnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain menyambut Nabi alaihi salatu wasalam, nastafid, kita mengambil pelajaran masyru'iyyat istiqbalil akabiri wa ihtiramihim wa tauqirihim. Disyariatkannya kita menyambut orang yang dimuliakan, orang yang dihormati, tokoh yang memiliki predikat atau kedudukan di dalam masyarakat. Khususnya orang yang memiliki hak khusus terhadap kita. Siapa? Orang tua. Kita sambut jamaah sekalian. Kalau berbicara orang tua nggak cukup 10-20 menit, nggak cukup. Harus ada daurah selama 1 minggu kalau membahas tentang orang tua. Bahkan seminggu pun nggak cukup dan tidak layak, karena jasa orang tua yang begitu hebat dan besar. Maka kita cukupkan hak khusus orang tua, maka kita sambut. Semoga kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Namanya bakti itu kan gak hanya semasa orang tua masih hidup saja kan. Ketika mereka atau salah satunya pun sudah tiada, kita masih bisa berbakti. Bagaimana bentuknya? Ya itulah pentingnya menuntut ilmu. Kemudian ketika para sahabat mengetahui kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semua kabbaro. Mereka semua itu bertakbir, Allahu Akbar, au yusabbihullah, atau bertasbih, subhanallah. Dalam hal ini kata penulis, disyariatkan ketika ada perkara-perkara yang menakjubkan, maka kita mengucapkan takbir atau tasbih, Allahu Akbar atau subhanallah. Allahu a'lam bishawab.
yang saya ketahui sampai sekarang ini dari berbagai fatwa para ulama, kemudian literasi-literasi lain, artinya tidak ada ucapan khusus kalau seperti ini bagaimana, seperti itu bagaimana. Artinya seperti ini. Kita tidak mengatakan kepada saudara kita apabila dia misalnya mendapatkan kebahagiaan, dia mengucapkan Alhamdulillah atau Masya Allah saya mendapatkan. Tidak kita ingkari. Yang penting ucapan-ucapan baik, menunjukkan ini semua dikembalikan kepada Allah. Pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengalami musibah, dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un atau yang lainnya. Intinya yang penting ucapan-ucapan baik. Yang terakhir adalah husnu khuluqi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mentang-mentang Nabi ketika orang-orang Ansor mendekati Abu Bakar kemudian beliau marah atau misalnya menyindir Abu Bakar, tidak, malah membiarkan biasa saja. Ketika beliau ditawarkan saat menaiki untanya untuk datang mampir ke tokoh-tokoh kota Madinah, beliau berusaha menolak dengan cara yang halus. Karena memang itu sudah perintah Allah, dibiarkan untanya itu untuk berjalan, dia sendiri nanti yang akan menderum apa bahasa kita Pak ya? Menderum apa ya, begini pokoknya ya begitu. Ya menderum lah gitu. Saya nggak tahu apa sinonimnya gitu. Menderum. Gitu ya, berhenti karena memang sudah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Disitulah, inilah dia jamaah sekalian beberapa pelajaran penting yang kita bisa ambil. Sebelum mungkin saya berikan beberapa pertanyaan, ada yang saya ingat waktu itu ada pertanyaan Ali bin Abi Thalib kapan hijrahnya, kan seperti itu. Saya dapatkan di As-Sirah An-Nabawiyah karangan Imam Ibnu Hisham. Di situ beliau cantumkan dan beliau katakan Ali bin Abi Thalib hijrah menyusul Nabi dan bertemu di Kuba 3 hari setelah Nabi Muhammad meninggalkan Gua Thur. Setelah Ali bin Abi Thalib mengembalikan semua barang-barangnya orang-orang Quraisy yang dititipkan di rumah Nabi, setelah itu baru Ali bin Abi Thalib menyusul dan ketemu di Kuba. Itu dia Ali bin Abi Thalib. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Silakan ada yang bertanya. Monggo Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan ini bulan kelahiran Nabi dan banyak di mana-mana orang pada merayakan. Bagaimana Ustaz tanggapan Ustaz kira-kira dengan sirah Nabawi? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana tadi kita ketahui, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang mulia, layak kita jadikan contoh dalam segala aspek kehidupan. Pemuliaan, kecintaan itu kemudian kita kejewantahkan, kita realisasikan dan kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Firman Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ekspresikan dan kita tafsirkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita contoh bagaimana Nabi beribadah, berakidah, bermuamalah dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita misalnya menilik sejarah, saya sampaikan sejarahnya dulu biar kita bisa enak dalam mempertimbangkan dan kita bisa menilai secara adil dan secara baik. Kalau kita melihat sejarah di buku-buku sejarah dan perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau sendiri yang namanya sekarang ini sedang menjadi topik pembicaraan kita, yang figurnya langsung kita angkat. Kemudian para sahabat yang cintanya sudah tidak lagi diragukan, pasti karena Allah sendiri yang memuliakan mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Berarti sudah pasti mereka itu
kaum atau umat yang paling mulia, generasi pertama yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup mereka pun sampai dengan sahabat yang terakhir meninggal dunia di berbagai kota, ada yang di Mekah, Madinah, Basrah dan lain sebagainya. Kemudian dilanjutkan oleh para tabi'in, murid-muridnya para sahabat, baik tabi'in yang senior maupun tabi'in yang junior. Lalu di bawahnya lagi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, murid-muridnya tabi'in yang senior maupun yang tidak senior, yang junior, di mana di antaranya ada imam-imam besar yang kemudian madhabnya sekarang ini menjadi madhab yang paling populer tersebar di seantero dunia ini, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Jadi madhab itu bukan hanya 4 jamaah, banyak, tapi yang populer hanya 4. Berlanjut lagi. Nah, di zaman keemasan ini yang kemudian dikenal dengan 3 periode keemasan generasi terbaik yang disabdakan oleh Nabi, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Lalu setelahnya tabi'in, lalu setelahnya tabi'ut tabi'in. Kalau kita sekali lagi menilik kepada sejarah, ternyata tak ada satupun riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan bahwasanya mereka secara khusus merayakan kelahiran Nabi SAW. Kita berbicara sejarah dulu. Namun pada kemudian hari ada beberapa para imam ingin memanfaatkan satu momen agar kaum muslimin, karena semakin kesini dengan berbagai macam keadaan baik sosial, ekonomi, politik yang mendera keadaan pada saat itu, sehingga kaum muslimin pun jauh daripada agama, dijadikanlah momen oleh para ulama, sebagian ulama, untuk memanfaatkan itu mengingatkan kembali kaum muslimin. Jadi, kalaupun ada momen-momen yang dijadikan oleh para ulama berkenaan dengan kelahiran Nabi, mereka menjadikan itu untuk mengingatkan kaum muslimin supaya semangat lagi, supaya kembali lagi mengingat bagaimana Nabi SAW perjalanan hidupnya itu mentauhidkan Allah dan lain sebagainya, agar mereka kembali kepada agama. Tidak ada ritual-ritual khusus yang mendampingi itu semua. Sehingga kemudian ini disusupi. Lagi-lagi kita belajar sejarah dulu biar mengetahui asal mulanya. Kemudian ini dimanfaatkan oleh yang namanya dinasti Fatimiyah. Bukan Fatimah anaknya Nabi, dinasti Fatimiyah yang ternyata kalau mau jujur, siapa mereka? Mereka adalah para kaum batiniyin yang pura-pura masuk Islam tetapi dalam hatinya benci kepada Islam. Mereka memanfaatkan itu dan menambah-nambah ritual-ritual khusus, kemudian melabeli ini bagian dari Islam. Dari situlah kemudian kaum muslimin yang mungkin jauh dari ulama, kemudian ilmunya pun belum bisa mumpuni karena ulama sudah banyak dan ada kejadian peristiwa, mudah-mudahan suatu hari nanti kita bisa sampaikan peristiwa yang akhirnya para ulama pada saat itu banyak yang berguguran. Disitulah dimanfaatkan oleh dinasti Fatimiyah ini untuk bisa bagaimana memisahkan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, menciptakan hal-hal yang serupa. Jadi kalau misalnya kita ditanya apakah pernah ada, maka tentu jawabannya berdasarkan sejarah ini tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi SAW. Kalaupun misalnya kita manfaatkan itu sebagai momen, maka jadikanlah itu untuk mengajak kaum muslimin untuk bisa menciptakan kembali rasa cintanya kepada Nabi SAW tanpa ada khusus misalnya ritual-ritual yang memang dulu ulama pun yang menghidupkan itu tidak menyisipi atau menambahkan ritual khusus. Jadi biasa saja. Allahu alam, itu yang saya ketahui dan saya coba baca beberapa sejarahnya. Allahu alam bisawab.
Silakan, ada lagi yang bertanya? Monggo. Tapi setelah Ya. tadi setelah sampai di Kuba Ya, Kuba. Nabi melaksanakan sholat Jumat. Ya. bangun Tapi bukan di Masjid Kubanya. Di satu masjid yang berada di lembah Ronuna tadi. Ya, maksudnya pertanyaan ini, Nabi melaksanakan sholat Jumat Mm-mm. itu hanya dengan bertiga berarti ya, karena Ali bin Oh ya, ya. pelaksanaan sholat Jumat itu hanya bertiga atau memang ada jamaah? Oh baik, pertanyaan bagus. Karena kita pahamin sholat Jumat itu kan katanya Betul, betul. Baik, pertanyaan bagus. Meskipun tidak disebutkan secara khusus dalam hadis, hanya saja di beberapa buku sejarah, ketika Nabi berada di lembah tadi dengan beberapa suku dari suku Madinah, mereka sholat bersama di situ. Artinya Nabi, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa kaum muslimin yang berada di lembah tersebut. Jadi sehingga kesimpulannya bukan hanya 3 orang saja, bersama kaum muslimin yang ada di lembah Ronuna. Ronuna ini satu lembah yang di sana ada penghuni beberapa kabilah, beberapa suku. Jadi sudah banyak, tidak terbatas 3. Pertanyaan bagus. Cukup? Baik. Pertanyaannya gini Ustaz, kemarin saya melihat salah satu video terkenalnya sih budaya Pak. Ya. Dia menceritakan kalau nggak salah ketika ke Arab umroh atau apa gitu, kan rambutnya ikal sampai sepundak. Rambutnya siapa? Nggak saya sebut nama orang. Oh maksudnya yang bercerita ini. Oh Enggak. iya. Memang nggak berjenggot gitu kan, kumis. Iya iya. Nah ini kan memang sekarang juga sering jadi pembahasan ya tentang jenggot yang satu sisi meyakini betul itu sunnah Nabi, ya. Satu Yeah. sisi ya itu enggak gitu kan. Yeah. Bahkan Allah. Yeah. Nah, disebutkan dengan yang saya tangkap dia melaksanakan sunnah Nabi karena sampai ke pundak gitu kan. Iya. Tapi dia nggak berjenggot. Ya, dengan bahasa budaya gitu istilahnya. Iya iya. Justru saya yang maksud itu sunnah Nabi gitu kan. Oh gitu. Pakai rambutnya sepundak Iya. kalah gitu. Iya. Dengan gaung tertawa gitu cuma. Iya. Mohon dijelaskan Ustaz untuk masalah rambut ini apa Baik, juga baik. masuk ke sunnah. Baik baik. Bagus pertanyaannya. Jamaah sekalian yang berbahagia, pembahasan ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Di sini lagi-lagi pentingnya menuntut ilmu dan penjelasan para ulama rahimahumullah. Ada aktivitas Nabi yang itu menjadi syariat bagi umatnya. Ada aktivitas Nabi yang itu hanya kebiasaan saja, tidak menjadi syariat. Bagaimana cara membedakan itu? Ya, tanya ulama. Dan di sini bukan pembahasannya. Apakah kemudian rambut ini menjadi pensyariatan? Kalau rambutnya seperti Nabi, dia akan mendapat pahala dan termasuk pengikut Nabi ataukah tidak? Allahu a'lam bishawab. Saya pertama tidak bisa menjawab. Sebab saya belum mendapatkan penjelasan para ulama rambutnya Nabi yang terkadang sampai telinga, terkadang sampai bahu, ini menjadi sunnah yang harus dicontoh oleh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau berbicara sunnah yang betul-betul tegas keluar dari lisannya Nabi, itu ada sebenarnya. Ini dia. Apa buktinya? Buktinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Juzzus syawarib wa arkhul liha wa khaliful majus. Pangkas apa nih? Kumis, pangkas kumis. Jangan malah kumisnya kayak Demang dulu. Film apa? Pitung ya. Kayak siapa tuh? Sampai dilinting-linting. Pangkas kumis, kemudian panjangkan jenggot. Jangan kalian sama dengan orang-orang Majusi. Kalau kita mau jujur, secara tegas ini yang dijadikan syariat Nabi oleh umatnya atau dijadikan syariat kepada umatnya ini. Adapun masalah rambut, Allahu alam, saya belum mendapatkan pembahasan apakah itu sudah masuk dalam syariat atau tidak.
Karena harus kita pelajari mana yang menjadi syariat, mana yang hanya kebiasaan Nabi saja. Allahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu. Malah baik, cukup? Baik. Akhirnya jamaah sekalian, kita sudah mempelajari perihal kehidupan Nabi SAW setelah beliau sampai di kota Madinah, dan kita sudah sampai di program pertama Nabi SAW, yaitu binaul masjid, membangun masjid. Karena masjid ini sangat penting bagi Nabi SAW, bagi para sahabat. Maka dari itu jadikan rumah Allah yang sekarang ini kita kumpul pun demikian jamaah sekalian. Jaga kewibawaan masjid, kehormatan masjid, kemuliaan masjid. Jangan sampai masjid ini kemudian tidak dihormati. Maka semoga para pengurus mendapatkan pahala yang berlimpah ruah. Telah mengeluarkan segala macam yang dimiliki, baik tenaga, waktu, harta, dan kaum muslimin dan muslimat semua yang mau memakmurkan rumah Allah yang mulia ini. Semoga ini semua bisa menjadi ladang pahala. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu temu dan jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.